Hai hai hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman? Semoga semuanya baik-baik aja ya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini alias Setia akan membagikan sebuah video yang cukup berbeda dari biasanya loh. Kita akan berkunjung ke sebuah instansi pendidikan dan berdiskusi tentang SMK atau SMA. Seperti apa keseruan diskusinya? Langsung saja kita simak pembahasan selengkapnya. Selamat menyimak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jawa. Jawa bareng Mary, Riza, Lina. Ini kita kedatangan 3 orang tamu bersama Mary, Riza, dan Lina. Dan hari ini kita akan ngobrolin seputar siswa SMK tentunya. Oke, apa kabar Bu Mary? Baik, alhamdulillah. Yang ini? Alhamdulillah, Kak. Wah, nih. Alhamdulillah luar biasa. Nah, ngomongin sekarang ini kan lagi masa-masanya penerimaan siswa baru nih. Jadi ada banyak adik-adik kita ataupun siswa-siswi SMP yang ketika lulus itu mengalami semacam bentrokan. Galau mau ke SMA atau ke SMK nih, gimana nih menurut ibu-ibu nih? Siapa dulu? Bu Mary aja. Bu Riza. Saya pasang kacamata Wih, ini supaya auranya kelihatan ya kan? Biar kelihatan aura aktris, Pak. Oh. Oke. Gini, kalau memilih yang namanya sekolah untuk siswa SMP, mereka tujuannya apa? Kalau tujuannya mereka untuk fokus ke kuliah, disarankan masuk SMA. Tapi kalau tujuannya fokusnya untuk kerja setelah tamat, bagusnya ke SMK. Tapi ada lagi keunggulan dari SMK ya, dia bisa kerja dan bisa juga untuk kuliah. Jadi tidak hanya terbatas untuk yang kerja aja. Itu bedanya. Kalau SMA dia fokus ke kuliah untuk menata masa depannya di perguruan tinggi. Oke. Kalau Bu Mary nih, gimana nih pendapat Bu Mary? Bagusnya tuh anak-anak SMP ke SMA atau ke SMK nih? Kalau menurut aku bagusnya itu ambil SMK aja, bukan karena mau promosi ya, tapi sekalian kan Bu ya, Sekalian kenapa Karena mau jangan gratis? dipromosi, Gratis. bagusnya sih masuk SMK karena di SMK itu bukan hanya pelajaran ada Ibu ya normatif ya, Normatif bukan ya. pelajaran normatif tapi pelajaran kejuruan pun ada. Nah, untuk kalian jangan takut masuk SMK karena di SMK itu masih ada mata pelajaran matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Fisika kimia jangan lupa Bu. Fisika, kimia, ini gurunya ini kimia. Ya itu aja Pak mungkin. Jadi nggak bisa lari ya, pokoknya mau masuk SMK, mau masuk SMA pasti ketemu matematika, kimia, bahasa dan Inggris. fisika. Iya. Oke, nih kalau Bu Lina nih, gimana Bu Lina? Jadi menurut saya benar kata Ibu Mary dan Ibu Riza, masuk SMK itu punya kelebihan tersendiri. Ya. Kalau di SMA umum ya, yang dipelajari hanya ilmu-ilmu pengetahuan. Namun kalau masuk SMK dia dituntut skill, biasanya Oke. skill. Tergantung jurusan mereka masing-masing. Untuk SMK 1 Talang Ubi ini kita punya 3 jurusan. Untuk akuntansi, teknik kendaraan ringan, dan teknik komputer dan jaringan. Nah, diharapkan dari keinginan para siswa yang baru tamat SMP masuk ke SMK, dukungan juga dari orang tua karena peran orang tua di sini sangatlah penting. Mengapa seharusnya anak-anak itu didorong menurut pilihan mereka sendiri, jangan menurut pilihan orang tua, karena yang menjalaninya adalah siswa itu sendiri. Itu salah satu keunggulan dari SMK. Kemudian untuk kedepannya mereka ingin melanjutkan untuk kuliah bisa, tapi ya sebaiknya sesuai dengan jurusan yang sudah diambilnya di SMK. Untuk skill, misalnya dia sudah punya skill, kemampuan untuk bekerja, kita juga punya LSP ya Pak ya, Bu Riza ya. Nah itu juga bisa untuk mempermudah mereka
mencari Mendapatkan. pekerjaan setelah Oke. lulus nanti. Saya kira itu. Oke, jadi itu kenapa harus SMK dan kenapa harus SMA, lebih kurang gitu ya. Jadi ada sedikit keunggulan Nilai masing-masing yang plusnya. ada. Jadi Pasti kalau ada. teman-teman orientasinya mendalami skill itu bagusnya ke Di SMK. SMK. Kalau mau yang Apalagi SMK 1 tahun lebih, Pak. wih, promosi terus kayaknya ya. Tuntutan guys. Iya. Nah terus kalau misalkan nih, kalau anak-anak ini kan masuk SMK nih, jadi kan ada banyak pilihan jurusan-jurusan sama kayak kita waktu masuk kuliah ya kan. Iya. Terkadang kan ada yang keinginannya itu seperti ini, tapi dia merasa tidak mampu nih. Misalkan saya nih, wah pengennya belajar tentang mesin, tapi Iya. secara keilmuan atau pemahaman matematik dan lain-lainnya itu apa cenderung rendah kan. Kalau saya tidak salah ya, itu kalau mesin tuh matematikanya harus oke. Nah fisikanya itu harus gimana oke. nih? Hmm. Kalau ada apa gitu supaya bisa menyiasati sehingga apa namanya keinginan mereka ini bisa tersalurkan. Karena Bu Riza, Ibu Riza. Bu Riza terus. Sesuai jurusan kan? Sebenarnya sama aja sih. Kalau siswanya nanti kan, Mhm. karena kalau untuk SMK kita kan cuma 3 jurusan. Oh 3 jurusan ya? Iya. Apa aja tuh? Pertama, lebih tepatnya bukan jurusan sih, kompetensi Oh kalian. kompetensi Ya, kalian. ada oke. 3. Yang pertama ada akuntansi dan keuangan lembaga atau KL, kedua teknik komputer dan jaringan atau TKJ, dan yang terakhir teknik kendaraan ringan otomotif Oke, atau oke. TKRO. Nah, sebenarnya ketiga ini mereka harus paham yang namanya matematika. Iya kan? Iya, Semuanya. Karena semuanya ada. Tapi kalau seandainya kalian ini ibaratnya agak susah ya di matematika, disarankan masuk yang ini SMK yang bukan jurusan Oh teknik, non non teknik teknik ya. jurusan ya. Karena kenapa? Karena matematika dia tidak akan fokus ke pelajaran kayak fisika, kimia dan sebagainya, itu dan matematikanya. Ibaratnya itu kalau kita bandingkan dengan SMA itu mungkin yang jurusan IPS-nya. Oh Nggak terlalu. oke. Tapi Jadi terlalu banyak. jurusan IPS pun Bu Iya. masih ada matematikanya. Ya tapi kan Tidak terlalu tidak mendalami, seribet di seribet, ini, di teknik. Kalau oh, teknik kita lebih. jadi dia tuh matematikanya tidak Ini kayak sedalam. tersinggung kamu IPS. IPS guys. Jadi dia matematikanya itu ada perbedaannya antara Iya, ada. di sekolah Iya. kejuruan yang Sama. teknik dengan Dengan matematika yang di bisnis atau manajemen. oh gitu. Jadi dia Iya. lebih low gitu ya. Sedangkan ketika ulangan namanya, kami pasti akan membedakan ini untuk matematika teknik ini soalnya. Untuk Oh. yang non teknik ini Oh, jadi Tapi yang teknik pun kan kita ada 2 Bu ya, Iya, ada teknik 2. komputer dan teknik mesin. Itu beda Materinya soal juga beda Iya, materi beda. matematikanya Beda, juga beda. Iya. Oh gitu. Beda juga. Jadi itu berarti anak-anak yang baru lulus SMP ini nggak perlu khawatir ya kan dengan namanya mereka tuh Karena easy lah ya. iya matematika tuh sebenarnya kan dari SD udah belajar ya. Iya. Iya. Artinya Sama kayak bahasa Inggris iya, ya itu. udah belajar, nggak usah takut. Asal bisa Iya. baca lah ya. Apal bisa Bukan baca. membaca, Mer. Itu Ya dia asal bisa baca Bu, kalau nggak bisa baca Bu, dia nggak ngerti matematika ya kan Pak. Benar. kalau nggak bisa baca juga mana bisa dia masuk SMP dan SMA. Mungkin yang dimaksud Bu Mary tadi bisa membaca nilai atau rumus matematika Bisa itu memahami sendiri, lah intinya memahami. gitu ya. Kalau bisa baca mah Dia maksudnya Ya. bisa memahami. oh gitu. Emang bahasa ibu ini terlalu Iya. tinggi. Nggak apa-apa. Terlalu tinggi untuk pemikiran kalian. Bapak kan baru sekali ini kan kami sudah sering. Sudah berapa tahun? 5 tahun Bu ya. Nih kembali Tapi ke ini baru 1 Pak, yang kayak ini. Iya, iya. Sebenarnya ada 2. Ada 2. Masih disimpan guys. ya kembali ke soal matematika ya, bahasan kita tadi. Sebenarnya matematika itu kalau ditekuni bisa, tapi itu tadi seluruh mata pelajaran apabila kita tekuni dan memang punya niatan untuk bisa, itu insya Allah bisa ya. Nah tadi kalau matematika untuk perjurusan takutnya ada Nggak sanggup. masuk teknik nggak sanggup, semuanya tuh mustahil tidak bisa asal punya keinginan. Satu lagi, Satu. SMK bisa. Iya, SMK bisa. Nggak bisa. Bisa SMK hebat, SMK bisa hebat. Luar biasa, Bu.
Ini kembali lagi nih. Jadi menurut ibu-ibu ini gimana cara biar apa namanya ketika mereka tuh masuk ke sekolah, maksudnya SMK yang teknik gini lebih pas klik gitu loh dengan apa yang pengen mereka apa namanya masuk. Karena kan terkadang ya galau anak-anak ketika lulus tuh biasa ya, maksudnya ketika galau dari sekolah menengah masuk kuliah nih jurusan apa nih, akhirnya daftar aja sembarang, wah akhirnya kecebur gitu kan. Sebenarnya kan gini, mereka tuh harus paham apa saja yang dipelajari atau yang mereka akan pelajari nanti ketika masuk jurusan itu. Misalnya ketika masuk jurusan mesin atau TKRO, jangan ngomong itu motor. Nah, nggak tahu kan? Beda ya, TKRO itu fokusnya adalah ke mobil. Oh, mobil. Kendaraan ringan kan? Ya. Mobil. Jadi bukan mesin. Kalau kamu seandainya aku tuh minatnya sebenarnya Bu di di motor, itu kamu salah masuk TKR. Bukan kalau ringan tuh mesin motor gitu ya. Kalau berat baru mesin mobil gitu kan. Kan selama mesin air gitu kan. Terus selama ini pemahaman kita tuh kayak gitu kan. Karena Nah, itulah salah satunya. Jadi kalau kamu pengen mendaftar jurusan tuh kenali dulu jurusannya. Oke. Ya, kita kan yang namanya kan sudah kenal dengan kita kan pernah dengar istilah literasi. Coba literasi. Coba googling. Ya googling ya, namanya googling di internet. Apa sih bedanya jurusan TKJ, TKR sama akuntansi kalau untuk SMK kami? Oke. Bu Mary, ada yang mau ditambahkan? Sudah, itu aja. Jadi ini rekomend ini buat teman-teman yang baru saja belum ya kali ya akan lulus buat masuk SMK, terutama di mana nih? SMK Negeri 1 Talangubi. Makan Bisa. Enggak ditanya gitu fasilitasnya apa? Oh iya, ada apa aja nih? Iya ya. Ada apa aja Bu Lina fasilitas kita di sini? Fasilitas kita di SMK 1 Talangubi ini ada laboratorium Ya, laboratorium lab ya. komputer. Nih, ada Kemudian juga ada nama kucing SMK Risma. Ini dapat teman nih Ini peliharaan. anak kami guys. Kemudian ada lab TKRO, musola, lapangan yang luas. Apa lagi Bu Riza? Ini yang jelas kami punya lembaga sertifikasi profesi. Iya. Oke. Apa tuh? Apa itu Bu? Lembaga sertifikasi tuh. Sebenarnya lembaga ini adalah suatu gimana ya ngomongnya? Soalnya saya ini bukan orang yang di bidang ini. Oh gitu. Setahu saya itu Pak Ali. Ya. Coba Pak Ali yang jelaskan. Gimana? Bu Mary mungkin Bu Mary. Apalagi saya bagian administrasi Pak. Oh iya, jadi ada LSP ya. Selain LSP, ya, LSP mungkin itu teman apa ya bisa dijelaskan ya Pak ya? Ya, Suatu mungkin- lembaga yang mensertifikasi ya, keahlian ya. siswa, ya, Keahlian siswa perjurusan. Jadi bisa diambil nanti kalau seandainya mereka berkompeten setelah diuji dari asesor itu orang penilainya, itu bisa dari sekolah sendiri atau bisa dari luar. Mereka akan berhak mendapatkan sertifikat yang ada burung garudanya ya. Oh, ada burung. Iya, Ada. burung garuda. Bagus. Biasanya kalau burung garuda tuh yang punya pasti presiden Oh gitu. atau enggak notaris Iya, kan. iya. Satu lagi apa? ASN, SKSN, Apa lagi? SKASN itu Pak. ASN Lambang Garuda. Oh iya. Kok aku nggak inget. SKSN sama sertifikat tanah masih ada. Itu yang notaris tadi. Pokoknya sertifikat yang penting. Yang Jadi- tidak sembarangan bisa Bisa dikeluarkan. Gitu. Kalau kamu kompeten, kamu akan Itu dapat yang itu. sudah kompeten. Kalau dia tidak kompeten berarti tambang sertifikatnya apa Bu? Atau Terus nih gimana nih guru-gurunya nih segimana kalau di SMK sini? Lihat aja kami gimana. Weh. Kece-kece kayak gini ya. badai. Yang Dia jelas lagi cengin. gurunya muda-muda, cantik-cantik, ganteng-ganteng, dan punya ahli masing-masing. Kalau ini ahli fotokopi. Kalau ini Dia ahli fotokopi. Kalau ini bikin kopi. Makan Makan kopi ya Bu. Jadi kopi dicampur ke kue gitu kan. Jadi bolu rasa kopi. Oh, mantap. Coffee cake. Oke nih, kalau misalkan nih ada yang tertarik kemana nih harus bisa ngedaftar
Mungkin ada sosmed gitu buat promosi. Kunjungin Sekarang aja. zaman modern kita untuk mengetahui informasi tentang masuk ke SMK bisa melalui sosial media, Instagram, Oke, Facebook, Instagram. kemudian Twitter, ada websitenya, Twitter, Twitter, Oh, wow. atau Ini bisa ya di bawah guys, itu ada Facebooknya, Facebooknya, SMK Instagram 1. dan laman web atau Website. website Website SMK. Nah, www di bawah ini. klik aja ya yang di bawah. Kayaknya itu ya teman-teman. Jadi kenapa teman-teman bukan harus sih direkomendasikan ketika lulus SMP itu masuk ke SMK karena nanti akan Terutama SMK Negeri 1 Oke, pertama SMK Negeri 1 Talangubi ini. Jadi ada sedikit perbedaan dan akan mendukung teman-teman ketika melanjutkan studi ataupun tidak melanjutkan studi. Iya, Jadi benar. ketika kalian tamat SMA nanti tidak melanjutkan pendidikan itu agak sedikit ada kendala ya untuk mencari pekerjaan. Tapi ketika di SMK kalian tidak melanjutkan pendidikan itu setidaknya ada skill kemampuan yang bisa digunakan lagi. Gimana nih alumni di sini terutama SMK 1 nih udah kemana aja nih? Mungkin Bu Mary, silakan. Yang saya tahu ya Pak ya, untuk alumni yang mungkin ini kan kita baru ngeluari, insya Allah tahun ini tiga alumni. oh jadi ini cukup baru ya. Cukup baru Pak, baru 3 kali ngeluari alumni. Untuk yang saya tahu, ini kan Pak ya di SMK itu kan ada namanya praktek kerja industri. Oke. Nah, untuk yang para alumni itu rata-rata Pak ya sudah ditarik di tempat dia Pernah praktek. Oh, praktek jadi itu langsung tadi. direkrut gitu ya dari di tempat dia magang ya. Karena Karena skillnya skillnya tuh ya. udah kelihatan Pak, seperti mungkin di bengkel di Lahat itu Bu, Hino. di Hino itu di Hino Lahat itu sudah ada satu. oke. Saya di ini aja ya namanya ya, nanti terbang ngomongnya Di di silent Bangga, ya. namanya di Terus di Telkom sini Oh, itu dulu oke. pernah ada. Mungkin dia udah dapat kerjaan tempat lain kan. Tapi waktu itu dia begitu selesai magang Langsung langsung direkrut gitu. direkrut. Sudah itu ada juga yang direkrut di SMK Pak. Oh, gitu. Dan ada tiga yang udah direkrut di Siapa Bu? SMK. Pertama. Itu Bapak set. Kedua Ibu set. Ketiga ada Ibu lagi set. Kalau di instansi lain nih gimana yang tidak langsung direkrut di tempat magang? Di instansi. Oh, ada anak kebanggaan Bu Mary. Yang lagi pakai seragam PNI. Oh, oke. Nah, jadi jangan takut kalau keluar dari SMK selain kata Bu Mary tadi mendapat pekerjaan, kemudian untuk kalian melanjutkan ke mau jadi polisi, mau jadi tentara, Masih tidak menutup jadi perawat pun kemungkinan bisa. jadi perawat pun bisa. Jadi alumni kita sudah ada yang menjadi di kepolisian Oh, oke. dan TNI. Nah, itu. Satpol PP, Dinas Perhubungan. Jadi lengkap ya gitu ya. Semuanya lengkap. Bisa. Lengkap. Ada satu Kemana lagi yang pun jadi bisa. guru SD, guru apa TK Guru kemarin ya? TK juga ada. Oh, oke, oke. Guru TK bisa. Cindy ya. Ya, sini. Nanti. Jadi wartawan pun bisa. Apalagi Bu siswa kita? Fotografer. Ada yang berwirausaha. Nah, itu yang paling penting di SMK. Oh ya, berwirausaha. SMK itu dikatakan Nih dia guys sukses. gurunya. Iya nih. Create your own zone ya gitu ya. Kalau dikatakan SMK itu sukses, ada artinya gini. Apa kalau mereka sukses dikatakan SMK itu sukses? Pertama, SMK tuh banyak menamatkan siswa, tapi bukan larinya ke kuliah, Oh, oke. tapi wirausaha, Wirausaha dan bekerja, baru kuliah yang terakhir. oke. Jadi kita fokus kita menyiapkan mereka untuk siap berwirausaha kerja. sendiri. Ya, siap kerja. Kalau nggak bisa kerja, wirausaha. Ini Oke. gurunya ya Bu. Jadi pas kalau keluar pasti ada jalan dari tiga jalan yang dididik itu ya, seperti itu. Oke, oke. Oke, mungkin itu aja obrolan cawah kita hari ini. Cawah bareng siapa tadi? Mary. Mary Riza. Nah, Oke, nanti kita ketemu di cawa-cawa selanjutnya dengan
mungkin dengan mereka kembali atau Dan dengan topik nilai- berbeda. dengan topik yang berbeda. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di cawa selanjutnya. Bye.